Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi al-mudhnibah bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat umat Islam, mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada, rahimakumullah wa ra'akum wa barakalakum jami'an wa hafizakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wal akhirah. Terkhusus keluarga besar Kang Maman dan juga Kang Taufik Nurfalah beserta istri dan Ananda yang sekarang disyukuri kehadirannya di muka bumi ini, yaitu Muhammad Zafran Nawawi.
Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul dalam majelis ilmu Allah, dalam majelis mengingat Allah, mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal utusan Allah, Nabi Allah, kekasih Allah teragung, yakni Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga mengenal lebih jauh tentang keagungan beliau dan juga mengenal mukjizat-mukjizat beliau, mengenal keagungan dan ketinggian pangkat beliau, mengenal keterpujian dan kemuliaan akhlak dan sifat beliau, mengenal keistimewaan, keindahan, wujud dzatiyah beliau, mengenal keagungan, kesucian, keunggulan, asal usul penciptaan beliau, dan juga perjalanan beliau dari mulai diciptakan sebagai cahaya sampai dizahirkan oleh Allah di muka bumi ini berupa insan teragung, tersuci, dan juga di masa kecilnya yang dijaga oleh Allah dari tabiat-tabiat dan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, dan juga ucapan-ucapan yang menyimpang daripada keridhaan Allah, sampai beliau diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun di Gua Hira pada malam Senin, seperti halnya beliau dilahirkan pada malam Senin, diangkatnya sebagai Rasul pun pada malam Senin. Beliau diziarahi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam atas perintah Allah, dengan membawakan wahyu dari Allah yang pertama, yaitu surat Iqra al-Alaq. Tidak semuanya. Lalu dari mulai situlah beliau bangkit dengan penuh semangat dan juga penuh pengorbanan. Segala sesuatunya dikerahkan untuk menjalankan tugas mulia dari Allah, yaitu menyampaikan risalah Allah kepada semua manusia dan bangsa jin. Apa itu risalah? Risalah itu adalah petunjuk dari Allah kepada hati manusia dan hati bangsa jin, yang mana dengan petunjuk itu manusia dan bangsa jin yang tadinya tidak kenal
kepada Tuhan yang hak menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal kepada kebenaran yang datang dari Allah menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal kepada ilmu pengetahuan yang sakral menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal kepada hikmah dari penciptaan alam semesta ini, dari penciptaan bumi dan seisinya ini. Hikmah diturunkannya wahyu, hikmah diutusnya para rasul, hikmah diturunkannya agama. Yang tadinya nggak kenal menjadi kenal. Dari yang tadinya tidak kenal bagaimana cara mengabdi kepada Allah menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal akhlak dan etika peradaban yang terpuji yang mulia menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal niat-niat yang agung, ucapan-ucapan yang mulia, amal-amal yang soleh, perbuatan yang baik menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal kepada bagaimana agar bisa bertemu dengan Allah, agar bisa dekat dengannya, agar bisa meraih cintanya, meraih ridhonya, meraih kasih sayangnya, meraih barokahnya, meraih petunjuknya, meraih pertolongannya, meraih warna-warni yang diinginkan, yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan kubur, dalam kehidupan ketika bangkit dari kubur di akhirat, sampai surga, sampai pertemuan dengan Allah ketika ahli surga sudah ada di surga. Yang tadinya tidak kenal itu menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal hal-hal yang gaib, apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi? Yang tadinya nggak kenal menjadi kenal. Yang tadinya tidak kenal tentang surga, neraka, alam barzakh, tentang akhirat, tentang bagaimana makna kehidupan akhirat, kehidupan kubur, nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, bagaimana nanti dihisab, yakni diperhitungkan, semuanya dihitung, dipertanyakan. Segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan bangsa jin waktu hidupnya di dunia ini digunakan untuk apa? Hidupnya, sehatnya, kemudahannya, kekuatannya, kecerdasannya, rizkinya bisa dapat dari mana? Bagaimana cara mencari, menghasilkan rezeki tersebut, dan bagaimana mengalokasikannya? Bagaimana niat-niat? Itu semua dihisab, diperiksa, diaudit semuanya. Itu namanya hisaban. Dan juga dihisab. Semuanya nikmat. Lalu akan ditanya tentang pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ditanya tentang sholat, ditanya tentang saum, ditanya tentang zakat, ditanya tentang haji, ditanya tentang bagaimana tanggung jawab kepada keluarga, istri, suami, orang tua, anak, kan? Guru, murid, semua ditanya.
Bagaimana tentang hubungan dengan tetangga? Akan ditanya. Bagaimana hubungan dengan sesama muslim? Baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh. Dengan sesama mukmin, baik umat Nabi Muhammad SAW maupun umat para rasul terdahulu. Hubungan semua akan ditanya. Hubungan. Bukan cuma dengan Allah saja. Hubungan dengan sesama makhluk, karena kita diperintahkan untuk bergaul dengan sesama makhluk. Kita diperintahkan bergaul dengan malaikat. Kita diperintahkan bergaul dengan para rasul. Kita diperintahkan bergaul dengan semua aulia-aulia Allah, ulama, syuhada, solihin. Kita diperintahkan bergaul dengan sesama muslim. Kita diperintahkan bergaul dengan semua manusia, muslim non-muslim, bahkan pergaulan dengan binatang sekalipun, semua akan dipertanyakan. Karena apa? Karena ajaran Allah ini ajaran yang merupakan rahmatan lil alamin, ajaran yang merupakan wujud kasih sayang Allah kepada semua alam semesta. Ketika Islam ini diamalkan dengan sebenar-benarnya, pasti akan menjadi rahmat, akan menjadi wujud kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi otomatis hubungan muslim ini bukan hanya sekedar dengan Khaliqnya saja, tapi dengan semua makhluk Allah, hingga muslim ini dimanapun berada, kapanpun berada, menjadi rahmat bagi semua ciptaan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini akan dipertanyakan semuanya di hadapan Allah kelak. Lalu amal perbuatan, baik amal hati, amal jasad, ucapan lisan, akan ditimbang yang baik yang buruk. Dan juga nanti juga akan dibagikan semua buku catatan amal, yang mana semua amal kita manusia dicatat siang dan malamnya oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Baiknya buruknya semua tercatat rapi, semuanya ada dalam catatan. Nanti pada hari kiamat akan ditaburkan itu buku catatan amal, dan akan dikalungkan itu buku catatan amal. Dan juga semuanya akan dikumpulkan di mahsyar dan akan dilintaskan di atas Shiratal Mustaqim. Akhir daripada proses pemeriksaan, semua makhluk adalah melintasi Shiratal Mustaqim. Itu akhirnya. Untuk apa? Untuk ditentukan akhir daripada perjalanan hidupnya, imma menjadi ahli surga, semoga kita menjadi ahli, wa imma menjadi ahli neraka, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi, tsumma na'udzubillah. Semoga kita diselamatkan daripada api neraka, juga segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini semua adalah perkara gaib. Kita bisa tahu karena kita dikasih tahu melalui majelis seperti inilah. Itulah yang disebut dengan hidayah, petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Hingga hati kita punya keyakinan, hati kita punya pegangan, hati kita punya sandaran yang tidak mungkin runtuh. Dan kita punya tempat untuk curhat adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kita punya tempat untuk menyandarkan segala sesuatu urusan kita adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kita punya solusi yang sempurna ketika kita menghadapi berbagai permasalahan hidup adalah Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Sehingga hati kita bisa tenang ketika mengingat Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Karena semua alam semesta ini ciptaan Allah. Diatur, diurus
dirajai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika hati mengingat Allah, hati ini bisa tenang. Nah, ini adalah petunjuk dari Allah yang menjadi sebabnya adalah kumpulan seperti ini. Yang menjadi sebabnya adalah pertemuan dengan para ulama-ulama Allah. Maka kehadiran ulama Allah adalah anugerah terbesar bagi manusia dan bangsa jin. Dan kehilangan ulama adalah musibah terbesar bagi manusia dan bangsa jin. Maka kalau ada ulama yang wafat, lalu kita tidak merasa sedih, maka hati kita ini munafik. Ada kemunafikan di dalam hati. Ada nifaq, na'udzubillah min dzalik. Ketika hilang motor, ketika rugi usaha, ketika mau panen palawija atau panen pertaniannya, peternakannya, lalu hancur sia-sia. Sedih hati ini. Tapi ketika kehilangan ulama tidak sedih. Berarti di dalam hatinya ada sifat nifaq, sifat munafik. Nah, maka tidak sedikit di zaman sekarang ini bala musibah yang besar kepada hati umat Islam ketika tidak mau kenal dengan ulama, tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau mengkaji hidayah, mengkaji ilmu Allah, mencari petunjuk Allah melalui ulama. Bahkan yang lebih besar lagi musibahnya apa? Ketika hati ini membenci kepada ulama. Itu musibah yang paling besar. Padahal di muka bumi ini setelah para rasul tidak ada yang bisa menyampaikan risalah Allah kepada umat kecuali ulama. Ya. Hanya ulama yang bisa menyampaikan risalah Allah. Yang mana risalah Allah adalah ilmu, risalah Allah adalah hidayah, risalah Allah adalah hikmah yang termahal, yang tiada banding. Maka kita harus tahu tahapan-tahapan, kelas-kelas anugerah dari Allah. Kita harus tahu apa tahapan-tahapan kelas-kelas nikmat anugerah dari Allah. Yang pertama, yang paling mahal dulu, apa anugerah dari Allah yang termahal? Pemberian Allah yang termahal adalah hidayah. Adalah petunjuk Allah. Yaitu ilmu Allah yang disampaikan oleh para utusan Allah. Yang disampaikan dan diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu disampaikanlah oleh para ulama setelah di setiap masa, yang semuanya bersanad tersambung mata rantai keilmuannya sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang paling mahal. Maka ketika manusia dan bangsa jin bisa menerima hidayah petunjuk Allah, ilmu Allah ini dari ulama-ulama Allah yang terpercaya, maka beruntunglah dia seuntung-untungnya. Tidak ada keuntungan yang bisa menyamai itu. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dari dunia sampai surga hanya bisa didapat dengan hidayah dari Allah. Tidak bisa didapat dengan kaya, tidak bisa didapat dengan jabatan dunia, tidak bisa didapat dengan gelar, tidak bisa didapat dengan pengetahuan dunia, kecerdasan, kekuatan, kegagahan, kesaktian, semua tidak bisa. Hanya dengan apa? Hanya dengan hidayah. Dan hidayah ini Allah amanatkan kepada utusan-utusan.
Lalu Allah amanatkan kepada para ulama-ulamanya. Maka para ulama mengajarkan ilmu itu adalah menyampaikan hidayah dari Allah. Arti mencari ilmu adalah mencari hidayah. Karena yang disebut dengan ilmu adalah pengetahuan. Yang disebut dengan pengetahuan adalah hidayah, petunjuk. Yang tadinya hatinya tidak tahu menjadi, karena apa? Karena ada ilmu. Ya, maka yang dimaksud dengan hidayah adalah apa? Ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang yang mencari ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Pahami oleh kita. Maka tujuan mencari ilmu adalah mencari hidayah, petunjuk dari Allah agar hati saya yang tadinya tidak tahu itu, tidak tahu ini, menjadi tahu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan, apa yang harus saya garap dalam kehidupan ini. Bagaimana sikap saya kepada Allah, bagaimana sikap saya kepada Rasulullah SAW, bagaimana sikap saya kepada para kekasih Allah, bagaimana sikap saya kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, kepada yang masih hidup, kepada yang ada di alam barzakh. Bagaimana sikap saya kepada non-muslim, bagaimana sikap saya kepada orang yang berbuat baik kepada saya, bagaimana sikap saya kepada orang yang berbuat jahat kepada saya, bagaimana sikap saya kepada binatang, bagaimana sikap saya kepada lingkungan, ya, sikap saya kepada rizki, sikap saya kepada harta, sikap saya kepada tempat, sikap saya kepada air, kepada api, kepada udara, itu kan, kepada semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harus ditentukan sikapnya oleh kita. Bagaimana kita menyikapi itu semua. Nah, melalui majelis seperti ini kita bisa tahu. Maka ketika ada majelis seperti ini, ketika ada hadir ulama di satu tempat, cepatlah bersyukur kepada Allah. Siaplah untuk hadir, untuk menemui ulama-ulama Allah. Persiapkan untuk menerima hidayah dari Allah melalui ulama-ulama Allah. Niatkan melangkahkan kaki dari rumah adalah untuk itu, mencari hidayah dari Allah. Karena Allah. Syukuri, penuhi jiwa dengan bahagia. Karena majelis ilmu adalah anugerah yang sangat mahal sekali. Pahami anak kita. Ajaran Islam adalah ajaran menghargai nikmat. Ajaran menghargai anugerah. Ingat, ajaran menghargai kasih sayang, baik kasih sayang Allah maupun kasih sayang makhluk. Ajaran menghargai kebaikan, baik kebaikan Allah maupun kebaikan makhluk. Itulah ajaran Islam. Di kita sudah ada istilah yang sudah beredar ketika kita mau masuk Ramadan. Ya, seperti sekarang ini suka ada kebiasaan umat Islam di kita, namanya apa? Mungahan. Ya kan? Mungahan. Ada di Subang kan? Di mana-mana ada. Mungahan. Dan acara ini juga di samping acara ini adalah berniat mengagungkan, diisrokan, dimi'rajkan Rasulullah SAW, mengagungkan Rajab, mengagungkan Sya'ban, ya, mengagungkan Ramadan, menyambut Ramadan.
Ya. Nah, kita sekarang memahami arti daripada mungah. Mungah. Mungah ini kan bahasa Sunda. Diambil dari kata bunga. Ya. Jadi mungah. Bukan munggah. Ada munggah, ada mungah. Nah, ini adalah mungah. Kenapa mungah? Diambil dari bunga asal katanya. Seperti panto, kan? Muka panto. Muka panto asalnya dari buka. Muka itu asalnya dari buka. Ya. Apa arti muka? Beda antara buka. Buka itu asal kata. Dan muka lain. Kalau muka artinya pekerjaan. Kan? Membuka. Kan? Itu muka. Jadi pekerjaan, ada usaha, ada kerja, ada ikhtiar. Kan? Bunga dan mungah beda. Kalau bunga itu rasanya, rasa bahagia, itu bunga. Kalau bunga itu adalah menghadirkan usaha, menghadirkan rasa bahagia ini. Karena bunga itu menunjukkan kepada pekerjaan, beda dengan bunga. Ya. Bunga itu rasanya, rasa bahagianya yang ada di hati. Kalau bunga adalah upaya, usaha, okay? Menghadirkan rasa bahagia di dalam hati. Ketika apa kita harus menghadirkan rasa bahagia? Ketika kita menghadapi dan menyikapi anugerah dari Allah, karunia dari Allah, dan nikmat dari Allah, kasih sayangnya Allah. Ya. Maka kita harus sikapi dengan apa? Dengan rasa bahagia. Hadirkan rasa bahagia ini. Nah. Kenapa begitu? Ketika ada bulan Ramadan kita harus mungah, kan? Karena jika tidak ada upaya di dalam hati menghadirkan rasa bahagia ketika datangnya Ramadan, maka hati akan sulit bisa bahagia. Kan? Akan sulit bisa bahagia. Kalau kenapa begitu? Karena Ramadan itu wujud keanugerahannya, wujud kenikmatannya itu tidak bisa ditebak, tidak bisa dirasakan oleh umumnya manusia. Kecuali orang-orang yang sudah paham, yang mengerti. Seperti pengajian ini. Seperti kita sholat. Seperti kita ibadah. Kan? Seperti kita melakukan warna-warni amal soleh. Bahwa warna-warni amal soleh, mencari ilmu, sholat, saum, zakat, haji, sodakoh, jariyah, baca Quran, wirid, baca sholawat dan sebagainya. Ini, dan kalau hati kita tidak diupayakan, dihadirkan rasa bahagianya, kan? Menyikapi ini semua, hati ini nggak bisa bahagia. Yang ada apa? Yang ada terpaksa. Sholat terpaksa. Puasa terpaksa. Segala terpaksa akhirnya. Baca Quran terpaksa. Makanya yang dirasakan oleh kita, walaupun kita ini muslim, kan? Kita ini muslim, mukmin,
Bagaimana rasanya ketika menghadapi ibadah kepada Allah? Rasanya pahit. Kan? Rasanya pahit. Kalau rasanya pahit kan sulit. Hati ini bisa bahagia menyikapi yang pahit. Ya kan? Berbeda dengan menyikapi yang manis. Ya kan? Pahami oleh kita. Yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ketika kita berhadapan dengan nikmat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang terasa oleh umumnya manusia, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diketahui, itu kan bisa diraba kenikmatannya. Nah, kalau datang nikmat itu kepada kita, terasa bahagianya, girang kita. Baca alhamdulillahnya juga bisa berkali-kali. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Ya, saya sekarang dapat arisan, dapat taspen. Alhamdulillah. Tuh, apa? Sekarang dapat laba banyak, kan? Usaha saya meningkat. Alhamdulillah, saya dapat jodoh. Alhamdulillah, itu kan? Saya dapat anak seperti sekarang, itu kan? Sekarang itu Kang Taufik, Neng Anggi dapat putra, masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Jelas, nikmatnya jelas, kelihatan. Kan? Kelihatan. Begitu kita mendengar musik, nikmat, enak gitu. Kan? Begitu ada artis, penyanyi, bahagia, girang kita. Paling depan kita. Walaupun tidak kebagian kursi, siap berdiri. Walaupun kehujanan, siap hujan-hujanan. Walaupun tidak dapat payung musim panas, siap kepanasan. Sampai joget kita, saking apa? Jelas, itu kan kelihatan atau kedengaran atau tercium atau terasa atau terapa. Ya. Jadi kebahagiaan ini tanpa diupayakan, dihadirkan rasa bahagianya, tetap akan hadir dengan sendiri. Namun ingat, ketika menyikapi urusan pengabdian kepada Allah, urusan ketaatan kepada Allah, jangankan non-muslim, kita saja umat Islam, bagaimana menyikapinya? Menyikapi perintah Allah itu bagaimana? Maniskah? Tidak, jujur saja. Pahit. Menghadapi sholat pahit. Dikira pahit itu karena kemalaman. Tidak. Sholat subuh aja juga lebih pahit. Ya? Kalau ke pasar, bawa dagangan, jam 2 pun juga puasa. Kenapa? Kelihatan batinya. Labanya udah kelihatan. Coba, ya kan? Bahkan ada yang olahraga. Masya Allah, subuh-subuh olahraga. Terasa bagaimana manfaatnya olahraga. Senang, apalagi olahraga rame-rame, kan? Tuh, coba sholat. Waduh. Bagaimana dengan sholat zuhur? Ternyata sama menghadapi sholat zuhur juga. Pahit. Ya. Apalagi sholat zuhur di tengah-tengah kerja. Dan alasannya, waduh, alasannya itu tepat. Sedang sibuk. Tanggung, ya, pekerjaan. Bagaimana dengan asar? Waduh, ini pas waktu pulang saya nih. Jadi tanggung juga. Bagaimana pas maghrib? Waduh, baru aja datang kok ke rumah. Baru datang. Saya belum buka baju, belum apa-apa, harus sholat, gitu kan? Oke, bagaimana dengan Isya? Isya itu kan luas waktunya. Waduh, sudah puyeng nih saya. Sudah harus mau tidur nih saya nih. Allah, gitu kan? Ada pengajian.
sama. Ada sholawatan, sama. Sama. Coba sekarang baca Quran bagaimana? Ya sama. Lihat Quran dan lihat koran, lihat majalah, ya, lihat teka-teki silang pakai mikir apalagi itu mah ya. Nonton TV dan sebagainya, lihat YouTube, bahkan chattingan. Wah, ya lihat, ya nulis, bayangkan kan? Kalau dibandingkan, ya, dari sisi pengeluaran tenaganya saja masih entengan baca Quran kok. Lihat Quran, kan? Entengan baca Quran. Ya. Tapi bagaimana rasanya? Enteng atau berat? Menghadapi baca Quran? Kalau ngoprek HP nulis, padahal capek nulis ini, bagaimana rasanya? Enteng apa berat? Enteng. Menghadapi baca Quran senang, gembira, atau sumpah? Begitu kalau mau lihat YouTube, game dan sebagainya, senang apa sumpah? Senang. Jujur, apakah kita tidak beriman? Beriman. Beriman. Apakah tidak yakin kepada janji Allah? Yakin, saya yakin. Lalu kenapa kok bisa begini? Kok ngakunya kita iman, percaya kepada Allah, percaya kepada janji Allah, percaya kepada ancaman Allah, percaya kepada akhirat, kepada nikmat kubur nanti, kan? Siksa kubur, nikmat akhirat, siksa akhirat. Saya percaya semua. Percaya kepada utusan Allah, percaya. Tapi kenapa? Di dalam rasa kita kok nggak ada rasa bahagia ketika menyikapi pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu. Padahal kita percaya, ya. Ini pembahasannya panjang, ya. Karena berawal dari akar masalahnya imannya, yakinnya. Imannya itu belum sampai sempurna, belum. Imannya itu masih lemah, kan? Ingat, walaupun sudah tahu, apalagi yang belum tahu sama sekali. Ini yang sudah tahu saja masih tetap pahit. Artinya tadi akar permasalahannya pada keimanannya, kepercayaannya belum sempurna di dalam hati, ya. Sehingga belum tumbuh rasa cintanya kepada Allah, rasa cintanya kepada Rasulullah, rasa cintanya kepada Quran, rasa cintanya kepada ibadah, kepada ilmu, belum tumbuh. Takzimnya, ya, belum mekar. Penghormatannya hati kepada Allah, kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada Quran. Ini belum mekar, belum memenuhi jiwa. Nah, jadi kalau begitu harus bagaimana sikap saya ketika menghadapi pengabdian, menghadapi ibadah? Bagaimana sikap saya? Sikap kita harus mungah. Sikap kita harus apa? Mungah. Artinya apa? Harus berusaha. Okay? Ada upaya menghadirkan rasa bahagia di dalam hati. Hadirkan rasa bahagianya. Usahakan, upayakan. Walaupun sekarang nggak ada rasa bahagia, kita coba hadirkan, upayakan rasa bahagia. Subhanallah. Ini bahasa orang tua. Sungguh sangat luar biasa maknanya, ya, sangat luar biasa maknanya. Loh, apakah rasa bahagia ini diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi anugerah, menghadapi nikmat? Oh jelas, jelas bahwa awal daripada syukur itu, martabat syukur yang paling pertama adalah rasa bahagia dulu. Kalau kita tidak punya rasa bahagia ketika mendapatkan anugerah nikmat dari Allah,
Bagaimana mungkin kita bisa syukur dengan sebenar-benarnya? Nggak mungkin. Syukur itu diawali dengan rasa bahagia. Ya? Pahami oleh kita semua. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran sudah memerintahkan mungah. Mungah itu perintahan Allah. Coba lihat dalam Quran di dalam surat Yunus, ya, ayat 85. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi'atihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahu. Maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita menyampaikan kepada semua manusia dan bangsa jin. Kan? Apa yang harus disampaikan? Mari simak. Qul, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh engkau kepada semua manusia dan bangsa jin. Apa yang harus dikatakan? Begini, bifadlihi, hanya dengan karunia Allah lah, wa birahmatihi, dan hanya dengan kasih sayang Allah lah, fabidzalika, maka dengan itu yafrahu, harus merasa bahagia mereka semua. Falyafrahu ini memakai lam yang maknanya amar. Dan perintahan Allah, falyafrahu, katakan oleh engkau kepada mereka, mereka harus bahagia. Menyikapi anugerah Allah, menyikapi kasih sayang Allah, mereka harus bahagia. Ingat, falyafrahu huwa, katakan kepada mereka, huwa, bahwa karunia Allah dan kasih sayang Allah itu khairun, jauh lebih baik, mimma yajma'un, ketimbang haliyah dunyawiyah, nikmat dunyawiyah, duit, harta, benda, jabatan, gelar, sohor, sakti, cerdas. Daripada itu semua yang mereka kumpulkan, mereka terus tumbuk, ingin bertambah, tambah, itu kan? Bahwasanya karunia Allah, bahwasanya kasih sayang Allah jauh lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang tidak beriman. Yang mana orang-orang yang tidak beriman, himmahnya, cita-citanya hanyalah ingin kesenangan dunia, kenikmatan dunia, ingin banyak duit, banyak harta, jabatan dunia yang tinggi, jadi orang nomor 1, kan? Sohor, gelar banyak, pengetahuan dunia banyak. Itu himmahnya mereka. Ya. Itu himmahnya mereka. Tapi ketahuilah bahwa apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perjuangkan siang dan malam, ingat, apakah mereka bawa itu semua kepada kehidupan setelah kehidupan dunianya? Tidak. Semua manusia dibatasi hidupnya. Dan hampir sama, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, orang kaya, orang miskin, ya samalah. Sama ukuran hidup manusia di dunia itu sama. Sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittin wa sab'in
perkiraannya antara 60 tahun, 70 tahun, dan begitulah. Ingat, tidak bisa ditambah dengan banyaknya harta. Banyak orang fakir miskin lebih panjang umurnya ketimbang orang kaya. Tidak bisa diukur, kan? Ingat, dengan jabatan dunia yang tinggi, banyak yang tidak punya jabatan sama sekali lebih panjang daripada pejabat tinggi, ya. Tidak bisa diukur dengan cerdas dan punya gelar. Banyak yang tidak pernah sekolah SD acan, lebih panjang umurnya ketimbang yang punya gelar, yang sudah capek-capek berangkat ke luar negeri udah punya gelar itu gelar ini, mati. Ya, paham? Tidak bisa juga ditentukan dengan apa? Dengan banyaknya olahraga, banyak minum vitamin, gitu kan? Kenapa? Karena tidak sedikit atlet-atlet dan tidak sedikit ahli olahraga yang setiap harinya memakan vitamin yang sempurna, malah lebih pendek umurnya ketimbang yang tukang keceprokan di sawah. Yang tukang ngerambet di sawah, padahal sawah itu tempat bakteri, kan? Ya. Pahami oleh kita. Manusia ketika mati, semua tentang dunia diputus oleh Allah. Tentang dunia, apa saja tentang dunia, pokoknya diputus oleh Allah. Ya. Semuanya diseret oleh Allah, harus masuk kepada kehidupan barzakh, mau atau tidak mau. Ketika masuk ke dalam kehidupan barzakh itu kita yakini sama, manusia itu punya keinginan dalam kehidupan barzakh. Ingin makan, ingin minum, ingin tempat, ingin pakaian, ingin teman, ingin rumah, ingin sebagainya, ingin nikmat. Sama kehidupan kubur begitu, kehidupan akhirat begitu. Namun di sana tidak ada lagi celah untuk usaha. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena alam usaha hanya Allah jadikan alam dunia saja. Setelah alam dunia, alam kubur ke sana, semuanya tidak ada alam usaha lagi. Ya. Tidak ada, nggak bisa usaha. Kalau di sini nggak bisa, nggak ada makanan, ya kita lah minjem dulu kek, ya kan? Kalau ada waktu kita bisa usaha dulu kek, atau bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi kek. Artinya bisa usaha di sini. Kalau kita di sini tidak ada pakaian, ya bisa minjem lah. Kalau kita di sini umpamanya tidak ada teman, kita bisa berangkat kemana agar kita ada teman dan sebagainya, kan gitu. Di dunia kan tempatnya usaha, gitu kan? Adapun kehidupan kubur, sampai sana, sampai ahli surga di surganya, sampai ahli neraka di nerakanya, maka semua jalan usaha dicabut oleh Allah. Inilah makna Maliki Yaumiddin. Arti Malik Yaumiddin, Allah yang maha pemilik hari akhirat. Okay? Allah yang maha pemilik hari akhirat. Hari akhirat itu milik Allah mutlak. Maknanya bukan berarti dunia bukan milik Allah, alam dunia bukan milik Allah. Tidak seperti itu artinya. Tapi maknanya kalau di dunia Allah masih ngasih kesempatan, cara, celah untuk kalian bisa ikhtiar, bisa usaha. Jadi kan? Kalau di akhirat gak bisa, ikhtiar usaha dicabut, semuanya hanya merupakan buah daripada perilaku kita waktu di dunia. Kan? Kalau kita di dunia beriman, beramal soleh, buahnya akan nikmat. Bukan hasil cari nikmat itu, bukan. Carinya di mana? Di dunia.
capek ngajinya di dunia. Merasakan kita, waduh ngantuk, repot, payah, cari ilmu, sholat, saum, zakat, di mana? Ya di dunia. Di dunia. Ya. Nanti akan dirasakan nanti buahnya ketika kita masuk alam kubur, kita merasakan buahnya di sana. Ya. Bangkit dari kubur, mendapatkan buahnya. Bukan usaha di sana, enggak. Allah. Ya. Kalau di dunia kufur, naudzubillah min dzalik, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Ingat, walaupun di dunia cerdas, sakti, gagah, walaupun di dunia ini punya gelar banyak, jabatan dunia tinggi, jadi penguasa di muka bumi, harta, benda, wah melimpah, menjadi orang terkaya di muka bumi. Ketika dimasukkan ke alam kubur, semua yang ada di dunia dicabut oleh Allah dan tinggallah buah daripada perbuatannya waktu di dunia. Perbuatannya tidak mau beriman, perbuatannya malah semena-mena, semau gue waktu di dunia. Segala yang dialami dalam kehidupan kuburnya, segalanya adalah siksa. Segalanya yang menyedihkan, segalanya yang menakutkan, segalanya yang menstreskan. Begitu bangun dari alam di alam kubur, bangun sadar bahwa dirinya mati. Dari situlah mulai merasakan bagaimana rasa takut yang tidak pernah dirasakan waktu di dunia, kesedihan, ya. Bagaimana stresnya luar biasa, sehingga di alam kuburnya saja sudah seperti orang gila, jerit sana jerit sini, kalladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, sudah seperti orang yang keusap setan. Disebutkan oleh Allah dalam Quran. Nah, karena itu adalah buahnya. Mau cari gimana? Cari makanan gak ada, cari minuman gak ada, karena semuanya buahnya. Ingin pakaian gak ada, ditelanjang, sendirian, gelap gulita. Yang ada apa? Ular. Yang sangat besar, Syuja' al-Aqra. Karena berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya. Itu nanti akan berwujud menjadi ular yang sangat besar. So, yang kerjaannya apa? Kerjaannya memukul orang itu sampai hari kiamat, sampai masuk ngelelep ke dalam tanah, congkel lagi dengan kukunya, angkat, pukul lagi. Itu kerjaannya orang ular Syuja'ul Aqra, yang diutus oleh Allah. Karena apa? Karena orang ini waktu di dunianya tidak mau melakukan sholat yang 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, jangan disepelekan, jangan dianggap kita enteng saja kalau tidak sholat itu. Jangan ketawa kalau tidak sholat, karena kita diancam mati kapanpun. Sudah disiapkan ular Syuja'ul Aqra. Bahkan sering terjadi kelihatan oleh pandangan mata ahli dunia, walaupun tidak sebesar dan tidak seperti sifatan Syuja'ul Aqra yang sebetulnya, tapi tandanya sudah ada. Dulu apa almarhum ayahanda Mama Ajengan Toha rahmatullah alaih menceritakan beliau, dulu beliau punya sahabat seorang hakim. Nah, Pak Hakim itu punya ibu, namun ibunya suka meninggalkan sholat yang 5 waktu. Meninggal dunia. Pas meninggal dunia, ini Pak Hakim ini sahabatnya para kiai banyak, termasuk apa? Ceritanya pas meninggalnya terus menghadiri jenazahnya. Jenazah dibawa ke kuburan. Nah, begitu pas ini jenazah mau diturunkan, orang ini mau turun, yang gali kuburan sudah di atas, ini orang
yang mau menerima mayat kan suka duluan gitu kan. Para kiai ini yang turun nih ceritanya. Pas para kiai turun, para kiai tersentak. Kan? Tersentak apa? Melihat ular penuh sepanjang, tapi satu ularnya sepanjang itu lubang lahat. Padahal tadi nggak ada. Padahal orang kan sedang berkumpul semuanya di atas. Dilihat para ulama lalu membacakan doa segala macam. Ini apakah jin dan sebagainya? Nggak hilang-hilang itu ular. Tapi ular itu nggak gerak-gerak tapi hidup. Udah ada curiga ini para ulama. Ada curiga. Sudah kita sekarang pindah bikin kuburan. Akhirnya semua nunggu. Yang tadinya pagi-pagi harus dikuburkan, akhirnya agak siang nunggu. Kan? Sebelahnya kuburan itu gali. Semuanya kumpul di sana. Biasa sambil baca Quran, ada yang zikir dan sebagainya. Begitu selesai lubang lahat, semuanya yang menggalinya ke atas, para ulama ini turun. Begitu turun, persis ular yang tadi ada lagi di sana. Ini kan kejadian nyata. Kejadian nyata ini. Ularnya ada lagi di sana. Semakin yakin ini para ulama. Tapi ini harus dipastikan satu kali lagi. Akhirnya menggali lagi kuburan di sebelahnya lagi. Sudah itu langsung dikuburkan dengan ularnya itu. Gali lagi kuburan. Begitu digali kuburan sampai siang. Pas ini ulama turun, ada lagi persis ular yang itu. Udah, kalau begitu yakin bahwa ini adalah ular merupakan ancaman Allah bagi orang-orang yang berani meninggalkan salat fardu 5 waktu. Karena ada hadisnya. Nabi mengatakan orang yang berani meninggalkan salat fardu 5 waktu itu nanti akan disiapkan sujaul akra di alam kuburnya. Ya. Lalu akhirnya apa? Akhirnya mayat ini langsung diturunkan saja bersama ular itu. Ular itu diam aja ularnya. Akhirnya di satu lubang lahatkan dengan ular itu. Allah. Ini terjadi. Allah. Lalu Buya punya tetangga namanya Pak Ustadz Ahi. Ya. Itu beliau murid apa almarhum. Masya Allah. Ahli wirid, ahli zikir, selalu menghadiri majelis ilmunya apa almarhum sampai wafatnya beliau. Salah satu ya garapan beliau itu beliau sering diminta oleh masyarakat menguburkan mayat. Suatu waktu beliau dipinta di satu daerah. Di sana masih di daerah Bandung. Di satu daerah diminta bahwa beliau harus memindahkan mayat-mayat. Ada kuburan yang mau digali, karena akan dipakai apa gitu, lalu mau dipindahkan. Beliau yang ditugaskannya memindahkannya. Nah, ketika beliau mau memindahkan satu kuburan, begitu digali itu kuburan oleh tukang gali, begitu sampai lubang lahatnya sudah kedengaran ada gerakan-gerakan di dalam lubang lahat. Begitu pas dilihat ternyata ular sebesar lubang lahat itu. Sebesar lubang lahat itu. Akhirnya ditutup kembali, itu tidak jadi. Sampai almarhum beliau, Pak Ustadz Ahi ini sampai shock. Sampai shock. Cerita ke beliau. Baru menemukan kejadian seperti itu. Nah, dan ini sering terjadi, bukan 1-2 kali, sering terjadi. Bahkan pernah Al-Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau meriwayatkan ke Buya pernah waktu di Madinah Al-Munawwarah ada pemuda yang waktu dimasukkan ke lubang lahat, lalu tidak lama kemudian kedengaran suara remuknya tulang-tulang. Begitu pas dibukakan di Madinah, kalau kuburan itu kayak pakai itu tembok cor, bisa dibuka gitu kan. Begitu dilihat, baru aja beberapa menit sudah begitu dilihat sedang dililit oleh ular yang sangat besar. Allah. Nah, dan ini sering terjadi ketika diperlihatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, maka kita ini jadi pelajaran penting ya, kisah ini jangan sampai kita melalaikan sholat yang 5 waktu rusak. Kalau ketiduran atau kelupaan, cepat kodoin oleh kita, cepat kodoin walaupun kodoknya bukan pada waktunya. Pokoknya sholat subuh ketiduran, bangun jam 9, ya jam 9 itulah kodok. Ya. Sholat isya kesiangan, pokoknya bangun jam 7. Akhirnya sholat isya dan sholat subuh kodoin walaupun jam 7. Jangan menunggu isya lagi, jangan menunggu subuh lagi yang akan datang. Belum tentu umur kita sampai ke sana. Hutang itu harus cepat dilunasi, jangan dinanti-nantikan. Allah. Kembali kepada masalah yang tadi ya, bahwa mungah ini diperintah oleh Allah. Berdasarkan ayat ini, falyafrahu, firman Allah, mereka harus merasa bahagia. Loh, harus merasa bahagia, kan diharuskan rasa bahagia itu. Ternyata rasa bahagia itu tidak muncul langsung dengan sendirinya. Ingat, kecuali rasa bahagia itu muncul dengan sendirinya ketika ada nikmat-nikmat yang real, yang kelihatan, yang kedengaran, yang tercium, yang terasa dan baru muncul. Tapi nikmat ibadah kepada Allah ini, nikmat hidayah dari Allah ini, ya, karena memang tidak terasa, tidak tercium dan tidak teraba, maka walaupun kita yakin bahwa ini adalah nikmat terbesar dari Allah, tetap tidak akan hadir rasa bahagia kecuali diupayakan, diusahakan, dihadirkan rasa bahagianya oleh kita. Ini makna falyafrahu, perintah Allah. Karena kalau datangnya nikmat yang umum kepada kita, tidak usah diperintah. Karena itu hadir langsung dengan sendirinya. Kalau ada yang ngasih duit sama kita, tiba-tiba ini uang, jangankan 1 juta, ya 100.000 aja, bahagia langsung. Apakah perlu diperintah oleh Allah harus bahagia? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Maka falyafrahu ini benar. Maha benar Allah. Falyafrahu ini penting. Kenapa? Karena fadlullah dan rahmat Allah, karunia Allah dan kasih sayang Allah ini itu sulit bisa dideteksi oleh panca indera. Ya? Sehingga hadirnya karunia Allah dan kasih sayang Allah itu tidak ujug-ujug, tiba-tiba hadir rasa bahagia ini. Enggak, kecuali ada upaya usaha dihadirkan rasa bahagia ini yang menurut bahasa Sunda namanya mungah. Artinya harus diupayakan rasa bahagia ini. Makanya setiap mubalik, kalau tabligh, dalam awal kalimat selalu ada mengajak syukur, gitu kan? Benar nggak? Supaya apa? Ya supaya kita semuanya sadar, sama-sama menghadirkan, gitu kan, rasa bahagia. Ingat bahwa hidayah ini mahal loh, ini termahal. Bahwa kita bisa hadir dalam majelis ilmu seperti ini mahal sekali ini. Bahwa kita bisa melaksanakan sholat, saum, zakat, ini mahal sekali. Bahwa kita bisa bertemu dengan Ramadan, ini mahal sekali di Ramadan ini. Anugerah yang sangat mahal sekali Ramadan ini. Dan Ramadan ini keuntungan yang tiada bandingannya bagi kita umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sikapi dengan rasa bahagia.
Tidak usah dimasalahkan hadis sahih atau dhaifnya. Hadis man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bahagia, merasa bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Wah, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya nggak usah dipermasalahkan. Dan tapi yang harus kalian pahami bukan itu. Apa yang harus kita pahami? Apakah Ramadan itu anugerah atau bukan bagi kita? Anugerah. Kalau anugerah ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah, ini karunia Allah. Seperti dalam surat Yunus tadi. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita harus menyikapi dengan rasa bahagia? Ini nasnya Quran, itu hadis mau dibilang sahih ke dhaif ke mau maudhu ke silakan. Ya. Tapi yang jelas falyafrahu, apapun yang namanya karunia Allah, baik Ramadan atau Rajab atau Syaban atau nisfu Syaban atau apa saja, termasuk kita hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, kita bisa sholat, saum, zakat, haji dan sebagainya, harus disikapi dengan rasa bahagia dan hukumnya wajib. Namun rasa bahagia ini tidak datang sendirinya kecuali diupayakan, dihadirkan, merenung dulu kita. Ini kan hayati dulu bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Makanya sering diingatkan oleh para ulama, oleh para khatib, oleh para penceramah, para dai. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Oh, kenapa kita harus bersyukur gitu kan? Bahwa kita, baru kita sadar. Oh iya, baru kita bisa membangun rasa bahagia di dalam hati kita. Nah, pahami oleh kita semuanya. Alhamdulillah bahwa anugerah dari Allah ini sangatlah banyak. Maka jika orang yang beriman mengetahui kepada banyaknya anugerah dan kasih sayang Allah yang Allah hujankan kepada dirinya, dan jika orang yang beriman itu tahu, faham kepada apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, harus menumbuhkan rasa bahagia dalam menyikapi anugerah Allah itu, maka artinya kehidupan dia akan penuh dengan kebahagiaan selalu bahagia. Orang yang beriman itu harusnya selalu bahagia, bukan banyak stres. Loh, kenapa? Logikanya enteng. Bukankah nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali, tak terhitung? Ya, kalau sangat banyak, bukankah kita diperintahkan harus bahagia? Ya, harus bahagia. Kenapa malah hari-hari kita penuh dengan stres? Berarti karena apa? Karena kita, imma kita tidak tahu, wa imma kita lupa, kan? Wa imma kita, saya ingat sih ingat, tapi tidak ada upaya untuk menghadirkan rasa bahagia ini dalam menyikapi anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Coba kita belajar merenung, hayati terus kebaikan Allah, anugerah dari Allah, munculkan rasa bahagia dalam hati. Maka hari-hari kita akan sumringah, hari-hari kita akan penuh bahagia. Raut wajah kita akan terlihat ceria. Ingat, kita akan selalu banyak senyum manis. Pahami oleh kita semuanya. Jadi perintah Allah falyafrahu, justru Allah sayang kepada kita agar kita ini hambanya hidup selalu bahagia. Kalau tidak falyafrahu, ya tidak akan farih-farih, tidak akan bahagia-bahagia sampai kapanpun, stres terus, kerjaannya ngeluh terus, ya. Yang kedengarannya cuma saya begitu. Kapan alhamdulillahnya? Tapi kalau kita bisa menjalankan perintah Allah ini, maka akan selalu hadir dalam hati kita kebahagiaan, dan mulut kita akan selalu basah dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Nah, ini acara ini syukuran sebagai wujud alhamdulillah, ya,
yang lebih besar pengorbanannya. Karena kalau alhamdulillah dengan ucapan saja kan lebih kecil pengorbanannya. Tapi ditambah lagi dengan apa? Dengan ingin mengadakan acara seperti ini, ingin sodakoh, lalu bikin pasakan-pasakan dan sebagainya. Masya Allah, undang tim apa, tukang apa, kamera dan sebagainya. Ini semuanya adalah ungkapan dari rasa bahagia. Selebihnya dari alhamdulillah, gitu kan? Maka sungguh beruntung umat muslim yang dikit-dikit syukuran, yang dikit-dikit syukuran. Ulama sudah mengajarkan kepada kita, ya, dikit-dikit syukuran. Insyaallah. Begitu hamil berapa bulan? 4 bulan syukuran. Hamil 7 bulan syukuran. Nanti melahirkan syukuran. Anak 40 hari syukuran. Nanti mau dihitan syukuran. Nanti mau dikawinkan syukuran. Masya Allah. Masya Allah. Ini akhlaknya muslimin. Kata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ini orang Islam kerjaannya syukuran terus, kan? Syukuran terus. Maka jawaban kita, itulah kami. Maka kami selalu penuh dengan rasa bahagia, maka kami selalu bersyukur. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, selalu banyak stres ketakutan kalau duit digunakan disedekahkan. Wah, saya takut habis nanti, kan? Stres, akhirnya mati, udah mati nggak ada yang di bawah satupun. Padahal sudah miliaran triliunan tuh di banknya. Allah, akhirnya kan? Tapi umat Islam tidak seperti itu. Betul-betul dinikmati, syukuran, syukuran. Lalu sedekahkan, punya rezeki dikit sedekahkan. Syukuran begitu bahagia, bisa sedekah, ya kan? Bahagia, sekali syukuran. Nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah punya rumah kecil-kecilan juga pakai pengajian, ya kan? Pakai salawatan, selalu syukuran. Tidak sedikit orang yang tanahnya luas, rumahnya bertingkat-tingkat, tidak ada majelis ilmu, tidak ada majelis sholawat, tidak ada syukuran sama sekali. Yang ada apa? Khawatir usaha saya, khawatir duit saya, khawatir jabatan saya, stres terus. Sudah penuh khawatir, padahal duitnya numpuk. Akhirnya stres tidak pernah berhenti, padahal hartanya melimpah. Mati, ya udah. Wassalam. Oh, udah wassalam kalau udah mati. Tuh. Jadi kita jangan nunggu mati, jangan ya. Jangan nunggu mati. Ayo banyak syukuran kepada Allah. Kalau banyak syukuran, hati kita akan terus berbunga-bunga. Karena hati kita bahagia dan bahagia. Terus aja bahagia. Alhamdulillah. Awas, jangan ada lagi kata jangan. Apalagi kan menghadapi Ramadan, Lebaran kan banyak yang gitu, banyak yang belum aja puasa udah bingung sekarang. Urusan baju udah dipertengkarkan dari sekarang. Urusan baju, lalu urusan nanti kalau habis Lebaran nanti mau kemana udah dipertengkarkan dari sekarang. Masya Allah. Puasanya belum, tarawehnya belum, baca Qurannya belum, salat malamnya belum, ya rugi, bodoh kita, bodoh. Ingat ya, banyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, baik bagi yang ngomongnya maupun bagi yang mendengarkannya. Sikapi segala nikmat dengan apa? Bahagia. Basahi mulut kita hari-harinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Selamat ya menjelang bulan Ramadan yang agung, yang suci. Semoga kita bisa menjalankan segala bentuk ibadah kepada Allah dan meraih segala anugerah Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Panjang umur semuanya ya. Dan kita ikut bela sungkawa bahwa kemarin ya
salah satu ulama di Banten, yaitu Pangersa Abuya Uci, ya, wafat, meninggal dunia. Ya, kita doakan semoga beliau oleh Allah dikasih derajat yang tinggi di alam akhiratnya, di alam kuburnya, dibahagiakan oleh Allah Ta'ala, ya, dihujankan kepadanya warna-warni nikmat dan diampuni kesalahannya oleh Allah jika ada kesalahannya, ya, dan juga keluarganya semuanya semoga dikasih kesabaran, keluarganya semuanya oleh Allah dikasih derajat yang tinggi, pahala yang berlimpah, dan semoga Allah wujudkan khalifah-khalifah yang terbaik setelah beliau daripada keturunannya, daripada murid-muridnya. Bisirri asraril Fatihah. Ila ruhi Buya Uci. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.